Kenapa? Karena emas saat itu sangat tidak praktis, sangat sulit untuk bertransaksi nilai besar yang harus membawa buah begitu banyak kan, repot ya kan. Nah akhirnya dari orang kalangan Yahudi itu memberikan usulan, yuk kita buat seperti obligasi tadi. Jadi ini misalnya Mr. Bray have a golden 2 quintal, ya, supaya Mr. Bray bisa mudah bertransaksi. Jadi Mr. Bray dibuatkan uang dalam bentuk kertas yang penjaminnya adalah emas itu tadi. Karena Mr. Bray punya 2 kintal emas, maka diuangkan menjadi dalam bentuk ini. Jadi bertransaksi tidak perlu dengan menggunakan emasnya. Tetapi emasnya harus disimpankan di yang mengeluarkan uang ini tadi. Ini. Nah, itu dulu tuh. Nah, akhirnya orang bertransaksi menggunakan kertas itu tadi. Nah, sekarang itu mencetak uang itu khususnya The Fed itu tidak pernah menggunakan jaminan emas. Sehingga mereka mencetak uang sesuka hati mereka, hutang sebanyak apapun mereka tidak, tetap yang diberlakukan hanya uang mereka kan. Nah kalau kita Indonesia dalam mencetak uang harus dilihat emasmu ada berapa, nilainya adalah sesuai dengan harga emas saat ini, dan kamu hanya bisa mencetak uang kamu berdasarkan cadangan emasmu. Kalau tidak nggak bisa, karena nanti akan terjadi yang namanya apa, inflasi. Nah jadi riba itu sendiri sebenarnya sudah ada di sistem keuangan kita, khususnya dalam uang sebagai alat tukar kita ini. Nah tapi kita nggak perlu meng-counter tentang masalah uang kertasnya, tetapi sistem yang berlaku aja gitu. Misalnya kalau misalnya uang kertasnya yang kita koreksi, nanti kita bukan memperbaiki tapi malah membuat kerusakan kan, orang jadi akan sulit bertransaksi kan, benar nggak? Gitu. Tetapi yang jelas kalau sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, nanti ada suatu masa semua mata uang di dunia ini akan runtuh kecuali dinar, dirham dan fulus. Nah jadi nggak perlu kita ributkan juga tentang masalah uang kartal yang berlaku sama ini kan itu. Apalagi besok lebih dahsyat lagi kan, uang digital, benar kan? Adanya Bitcoin, adanya pulsa, adanya dompet, ya kan? Adanya e-cash, ya, dahsyat itu. Mati listriknya semua kena diruntuhkan bom nuklirnya Rusia, listrik mati semua, miskin total kita kan? Benar kan? Gak bisa transaksi, uangnya nggak ada. Jadi hanya yang bisa pegang emas, ada itu hanya bisa transaksi. Atau siapa yang punya barang, barter, ya kan? Gua punya ganja, lo punya garam, gua butuh garam lo, tapi gua juga butuh ganja lo, ya tukeran aja. Iya kan? Barter. yang nggak punya barang ya akhirnya barang badannya sendirilah yang ditukarkan. Kan gitu. Jadi kalau di kita ini lebih cenderung membahas tentang solusi-solusi nyata yang selama ini kita abai gitu kan, yaitu pertama membangun kesadaran di masyarakat untuk budaya bersedekah. Nah sedekahnya itu agar dia menjadi rahmat bagi seluruh alam, kita jadikan sedekah yang selama ini sampah itu tidak kita pedulikan gitu, bahkan hanya menjadi sampah dan menjadi kerusakan, maka yuk kita budayakan sampah itu disedekahkan gitu. Misal, oh ini ada botol UC 1000, ya kan? 1000. Ini bisa untuk di reuse, bisa untuk di reduce, dan bisa untuk di recycle. Maka siapa yang ingat langsung ambil, sedekahkan. Ya, di mana tempat sedekahnya? Nah, nanti di sini akan kita buat, ya kan, tempat untuk sedekah sampah anorganik, kan gitu. Nah, campur aja nggak apa-apa. Misalnya ada